Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Sampai di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang, dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini benar-benar heboh sampai polisi ikut turun tangan, tapi hasilnya nol. Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Simon says, semua orang menyentuh pipi. Ayo cepat pegang pipi kalian. Semua orang tersenyum. Sekarang tersenyum ya. Jangan, dia nggak bilang Simon says. Simon says, robek kertas ulanganmu. Juliet, apa-apaan kamu? Nilai kamu untuk mata pelajaran ini bakalan bapak kasih 0. Gak apa-apa, Pak. Mendingan saya nggak naik kelas daripada saya. Koit dong. Simon says, semua orang berhenti. Semua orang kembali bergerak. Akhirnya, gue buru-buru menganterin ini ke ruang guru. Kenapa? Dia nggak sebut Simon says. Simon says, semua orang bergerak. Juliet, lo ngerasa gak sih permainan ini semakin berbahaya? Makanya kita harus selalu fokus buat dengerin. Simon says, sahabatmu, siapapun yang bertahan hidup akan menjadi pemenang. Maaf, Luna. Selamat, silahkan klaim hadiah Anda. Satu permintaan. Aku mohon hidupkan kembali Snow. Juliet, Snow! terima kasih. Tapi Kenapa? selamat tinggal, Juliet. Permainan selesai. Anda adalah pemegang baru dari sistem ini. Snow says, semua orang di muka bumi ini, call it dong, call it dong. Gimana rapot kalian? Celo dapat ranking 1 lagi. Nilai Celo nggak ada di bawah 90 loh, Mah. Nih. Elliot, rapot kamu mana? Waduh, merah semua gini. Hayu lu, Koko. Koko pasti abis diomelin sama Mama. Astaga, Elliot. Kenapa kamu nggak? Yang penting kamu udah berusaha yang terbaik ya, Elliot. Good job. Hah? Mama nggak marah? Enggak kok. Nih laptop baru biar kamu makin semangat belajar. Wah, makasih, Pak. Kamu juga hebat banget, Celo. Papa udah beli tiket liburan ke Jepang sama VIP pas Disneyland buat kamu, Celo. Mama sama Papa nggak adil. Padahal Celo yang dapat ranking 1. Kalian semua pilih kasih. Biar aku yang ngomong. Celo, kamu tahu nggak pas ujian akhir? Snow, kamu tolong bangunin si Ada sahur, Gi. Di saat kamu terlelap, Koko nggak tidur. Dia berusaha belajar semalaman suntuk sampai subuh. Dan setelahnya dia langsung berangkat ke sekolah. Elliot. Celo sadar nggak? Celo dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Tapi sekalipun Koko nggak pernah iri atas pencapaian kamu. Walaupun Koko kurang secara akademis, tapi Papa ingat dia pernah bilang, Lihat deh, Pak. Keren kan? Ini piala Celo. Pinter banget ya dia. Elliot bangga punya adik kayak Celo. Celo, main bareng yuk. Nih, kamu duluan. karena adil itu sama rata porsinya. Pelajarannya sudah selesai? Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong, Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan?
Jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu? Tipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. Jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan... matahari. Terakhir, Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Pelajaran kita sudah selesai, kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes. Andai aku punya Doraemon. Halu. Biar apa? Biarin. No, benar Juliet. Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully, hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Kamu anak sekolah. Iya, kamu. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka-suka padamu. Tiap kali kau bermanja, ku mata rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Masa sama berondong sih? Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Emang nggak boleh? Belum tepat waktu untuk begitu begini. Kalau gitu kapan kakak mau nerima aku jadi pacar kakak? Datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Janji ya kakak bakalan nemuin aku. Bocil. Tunggu aku kak. 3 tahun Gagal kemudian, lagi. Susah banget sih cari kerja. Oke, ini perusahaan terakhir. Aku harus diterima. Kamu anak sekolah. Iya. Permisi. Kau masih anak sekolah. Aku udah lama suka sama kakak. Kamu nggak jadi pacar aku? Dia. Hai. Hai. Oh iya, aku mau ngelamar kerja di sini. Anak sekolah datang kembali. Aku pikir dia sudah lupa, tapi ternyata dia beneran dapatin janjinya. Sama dia Pak, bayinya perempuan. Tapi maaf Pak, kami tidak bisa menyelamatkan ibunya. Hari terburuk sekaligus hari terindahku adalah ketika kau lahir ke dunia ini, Juliet. Kau suka terbangun di malam hari karena lapar. Bapak selalu ingat pertama kali kamu manggil Bapak. Selamat ulang tahun, Juliet. Makasih, Bapak. Kau sangat menyukai boneka pertamamu. Matane besar. Rapopo, Juliet, rapopo. Bapak, Juliet takut bobo sendirian. Temenin Juliet bobo ya, Pak. Makasih, Bapak. Juliet sayang banget sama Bapak. Petir adalah hal pertama yang paling menakutkan untukmu. Iki bekalmu, dimakan habis yo. Makasih, Bapak. Aku masih ingat pertama kali mengantarkanmu ke sekolah. Pak, Juliet berangkat sekolah dulu ya. Juliet, iki. Nggak usah, Pak. Juliet mau makan di kantin. Oh iya, nanti juga Bapak nggak usah jemput ya. Juliet bakal antar pulang sama teman Juliet kok. Oke, dah Bapak. Waktu berlalu begitu cepat, dan putri kecilku sudah mulai beranjak dewasa. Aku ingat pertama kali saat kau gagal tes ujian masuk perguruan tinggi.
kau menangis semalaman tanpa henti. Es krim. Dan di hari pernikahanmu, kau cantik sekali seperti ibumu. Lalu kau tersenyum sambil berkata, Terima kasih, Bapak. tanpa kamu tahu kalau Bapak lah yang harusnya berterima kasih. Karena kehadiranmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup Bapak. Anda punya teman yang utang tapi susah bayar. Sini aku kasih tutorial gimana caranya nagih hutang yang dijamin langsung lunas. Iya, Juliet. Ngapain kamu kesini? Halo cantik manja, apa kabar? Aduh, sorry Juliet. Aku lagi banyak kerjaan di rumah banget. Bentar dulu, kamu jangan bilang sibuk dulu sayang. Aku kesini bukan mau nagih hutang kok. Oh gitu. Oh, tenang aja. Ya ampun, kamu tuh udah cantik, baik, tajir, sempurna, paripurna banget deh. Udah kamu gak usah muji-muji aku. Jadi malu kan aku? Makanya, tumben banget loh. Biasanya kalau aku pinjam utang doang sama orang itu pasti minta cepet-cepet dilunasin. Ih, santai aja. Soalnya kata dukun aku gak usah ditagih hutangnya. Kamu ngomong apa tadi? Dukun. Kenapa? Soalnya emang buat tumbal. Tumbal? Iya, biar hartaku nambah gitu. Jadi lebih banyak lagi. Hah? Dukun aku nanya, apa aku punya orang yang utang sama aku tapi nggak bayar gitu? Terus aku keinget kamu. Juliet, aku mau tahu berapa. Aku bayar sama bunganya sekalian. Ya, Buat apa? Ih, nggak usah lah. nomor rekening kamu masih yang lama kan? Dibilangin nggak usah. Jangan bilang gitu. Utang itu adalah kewajiban aku. Aku harus bayar sekarang. Udah aku transfer ya Juliet, dicek ya. Makasih.